Hai semuanya, balik lagi dalam Kata Mereka. Nah, sebelum masuk ke pembahasan kita kali ini, Bang Robi pengen nanya dulu sama kalian nih ya. Setuju nggak sih kalau misalkan negeri tercinta kita Indonesia Raya ini adalah negeri dengan berjuta kekayaan dan juga budaya? Nah, salah satunya adalah tarian daerah. Di mana nih semua tarian daerah memiliki keunikan dan juga keistimewaannya masing-masing. Nah, aku pengen tanya, kalau di daerah kalian masing-masing nih, nama tariannya apa sih? Tulis di kolom komentar dong. Nah, yang pastinya tarian daerah ini adalah menjadi selalu kebanggaan Indonesia karena sering banget ditampilin pada pagelaran acara mancanegara. Yang kali ini kita akan membahas tarian yang datangnya dari Jawa Barat, yaitu tari Jaipong. Nah, tari Jaipong adalah tarian tradisional yang berasal dari Jawa Barat dan mulai berkembang pada akhir tahun 60-an. Dikembangkan nih oleh seorang Gugum Gumbira. Pernah dengar nggak namanya? Gugum Gumbira. Ini adalah seorang seniman asal Jawa Barat yang sudah berkiprah di dunia seni tradisional Jawa Barat dengan puluhan karya yang luar biasa banget. Nah, sampai sekarang nih, beliau tuh dikenal sebagai Maestro Jaipong. Belum pernah dengar ya? Google dong, jangan males belajar kebudayaan. Nah, terciptanya tarian Jaipong dikarenakan pada masa tersebut nih, pemerintah Indonesia itu ingin mendorong pengembangan seni tradisional sebagai identitas budaya nasional kita. Yang memang kemudian membuat Gugum Gumbira melakukan penelitian terhadap kesenian Sunda. Nah, beliau nih akhirnya menciptakan tari Jaipong yang terinspirasi dari 4 kesenian rakyat Jawa Barat. Di antaranya adalah tari ketuk tilu, pencak silat, wayang golek, dan kesenian teater rakyat bernama topeng banjet. Dari perpaduan unsur-unsur kesenian tersebut nih, lahirlah bentuk tarian yang lebih dinamis, komunikatif, dan cocok banget dipentaskan di panggung modern pada kala itu. Kalian tahu nggak sih guys, awal perkembangan dari tari Jaipong sendiri sempat loh menuai kontroversi. Waduh, karena tahu dong gerakan pinggulnya itu dianggap terlalu ekspresif atau mungkin juga vulgar. Dan dinilai terlalu bebas dibandingkan tari tradisional klasik lainnya. Namun hal tersebut malah berbanding terbalik dengan yang terjadi di kalangan masyarakat. Karena energinya yang kuat dan musik kendangnya yang menghentak, tari Jaipong sangat cepat populer dan berhasil loh mendapat atensi positif di kalangan masyarakat. Terus nih, tari Jaipong berkembang hingga tahun 80-an. Wah, tahun aku lahir. Tari Jaipong menjadi ikon seni pertunjukan Jawa Barat. Nah, sering nih ditampilkan pada acara-acara resmi pemerintahan loh, dan mulai dikenal oleh masyarakat Indonesia. Tari Jaipong memiliki nilai budaya dan makna yang sangat kuat teman-teman. Karena tari Jaipong mencerminkan keceriaan dan juga semangat masyarakat Sunda. Ini menunjukkan keberanian untuk berekspresi, mengusung perpaduan tradisi dan juga kreativitas modern. Dan menjadi salah satu cara bagi perempuan Sunda untuk bisa nunjukin rasa percaya diri mereka melalui keindahan gerakan yang ditampilkan dalam tarian Jaipong. Tari Jaipong bukan saja menampilkan gerakan yang indah, melainkan bentuk ungkapan rasa syukur dan juga penghormatan kepada alam loh. Gerakan dalam tari Jaipong juga terinspirasi nih dari gerakan-gerakan kehidupan sehari-harinya manusia. Misalkan gerak alam, bahkan gerak hewan, dan setiap ayunan tangan dan hentakan kaki. Semuanya memiliki makna. Tapi tetap aja, di balik keindahan setiap gerakan gemulai dan juga senyuman para penari, tarian Jaipong nggak lepas dari dikaitkan dengan hal-hal gaib atau cerita mistis. Berkembang pula beberapa cerita mistis yang menyelimuti tari Jaipong yang beredar di tengah masyarakat. Nah, dalam unsur budaya Sunda, ada loh kepercayaan kuat terhadap roh leluhur atau karuhun. Beberapa orang percaya nih, bahwa sebelum pertunjukan besar yang digelar di desa atau mungkin acara adat, perlu gitu dilakukan doa bersama atau mungkin juga kasih sesajen. Agar pertunjukan berjalan lancar, penarinya nggak keserupan, dan nggak terjadi hal-hal yang aneh di atas panggung. Nah, cerita yang beredar diantaranya adalah para penari nih wajib melakukan beberapa pantangan sebelum tampil. Misalkan, mereka nggak boleh ngomong kasar, nggak boleh ngomong kotor, nggak boleh sombong, dan harus menjaga niat dan juga sikap baik mereka. Terus, kalau misalkan pantangan tersebut dilanggar, waduh, penari bisa mengalami hal-hal aneh guys. Seperti misalkan lupa gerakan secara tiba-tiba, bahkan jatuh di panggung, atau merasa berat banget pada saat menari. Bahkan gak jarang yang tiba-tiba kesurupan.
Jadi para penari ini harus menghindari semua pantangan-pantangan tadi. Karena beberapa gerakan dari ketuk tilu yang diadaptasi sebagai gerakan dalam tari jaipong dipercaya loh memiliki unsur spiritual untuk memanggil energi leluhur atau penunggu tempat pertunjukan. Pantangan tersebut juga wajib dilakukan oleh pemain kendang. Karena kendang adalah alat utama dalam tari jaipong ya. Dan kendang dipercaya memiliki isi atau mungkin juga penunggu. Jadi pemain kendang juga harus menjaga sikap dan juga ucapan mereka. Nah, cerita mistis yang beredar lainnya adalah adanya penunggu gitu guys, atau sosok gaib yang menjaga tempat pertunjukan. Terutama kalau misalkan pementasannya terjadi di desa-desa tua gitu. Jika tidak melakukan doa atau mungkin juga salam penghormatan sebelum tampil, dipercaya bisa terjadi gangguan seperti suara gamelan yang sumbang, atau tiba-tiba kostumnya robek-robek, apalagi jika tarian jaipong dilakukan di tempat yang dianggap sangat keramat. Apalah arti tarian jaipong tanpa selendang? Nah, salah satu ciri khas penari jaipong adalah selendangnya, atau yang disebut dengan sampur. Sampur menambah keindahan gerakan sang penari. Tapi, sebuah cerita mengenai selendang merah yang terjadi di salah satu kota di Jawa Barat menjadi salah satu kisah yang sampai saat ini masih sering terdengar. Terdapat sebuah sanggar jaipong yang sangat terkenal pada masa itu. Dan sanggar tersebut memiliki satu buah selendang berwarna merah yang selalu dipakai oleh penari utama saat pementasan besar. Selendang ini digunakan turun-temurun sejak zaman nenek buyut pemilik sanggar. Nah, konon katanya, selendang ini tuh bukan selendang biasa loh guys. Karena selendang tersebut dahulunya milik seorang ronggeng atau penari wanita pada masa kolonial. Ronggeng itu sangat cantik dan terkenal katanya. Yang pasti pesonanya aduhai luar biasa banget. Semua bisa terpesona katanya. Setiap kali ia menari, penonton seakan terpaku dan gak bisa memalingkan pandangan mereka. Namun, suatu malam setelah pentas besar, ronggeng tersebut ditemukan meninggal dunia secara misterius. Selendangnya ditemukan terlipat rapi di atas panggung. Sebelumnya, selendang itu ia pakai saat menari. Sejak saat itu, selendang tersebut dipercaya menyimpan energi sang penari. Dan karena beberapa penari muda yang memakai selendang itu mengaku mengalami hal-hal yang aneh. Misalkan, pas musik mulai bermain nih, tubuh mereka terasa bergerak lebih luwes dari biasanya. Seakan-akan ada yang membimbing gitu. Terus, kadang juga selendangnya terasa berat, terutama jika penarinya sedang gelisah atau memiliki niatan buruk. Nah, selain itu, ada juga yang pernah melihat bayangan perempuan berambut panjang di cermin ruang rias. Ia lagi berdiri gitu guys, tepat di belakang penari yang mengenakan selendang merah itu. Cerita mistis lain yang juga beredar adalah seorang penari baru yang sombong banget dan katanya sih nggak percaya ya, katanya itu mah tahayul gitu. Ia akhirnya memakai selendang merah itu tanpa izin. Kebayang dong apa yang terjadi. Dan bahkan dia nggak pakai doa-doa gitu sebelum ia mengenakan ke selendangnya. Aduh, bahaya nih ya. Nah, pada saat pertunjukannya mulai, gerakannya tiba-tiba kacau balau. Musik terdengar sumbang di telinganya. Nah, selendang yang dikalungkan pada lehernya terasa seperti ditarik-tarik dari belakang. Kayak gitu deh. Dan akhirnya pun ia demam tinggi selama 3 hari. Dan terus bermimpi tentang seorang perempuan yang menari perlahan di tengah panggung yang kosong. Luar biasa banget ya cerita tentang tari jaipong ini. Ya, kita sebagai penerus bangsa kayaknya emang wajib nih bisa menjaga kebudayaan dan peninggalan kekayaan negeri kita. Karena bangsa yang kaya adalah bangsa yang menghormati sejarahnya. Tapi sebenarnya kalau misalkan pengen jaga sikap, jaga tutur kata, jaga sifat kita juga, nggak perlu nunggu jadi penari ronggeng atau penari jaipong. Dimanapun kita berada, tempat itu ada tempat yang sakral. Harus jaga sikap dan juga jaga lisan kita. Itu dia tadi pembahasan tentang misteri tari jaipong. Nah, terlepas dari percaya atau enggak, tari jaipong memang menjadi pengingat untuk kita semua ya. Bahwa setiap budaya itu punya cerita dan juga punya makna yang harus kita hormati. Aku nanya lagi dong. Kalau di daerah kamu nama tariannya apa? Ceritain seperti apa ritualnya ya sebelum mereka menari. Tulis di kolom komentar. Untuk sementara, Bang Robi pamit dan sampai jumpa di kata mereka berikutnya.